Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Syifa dari kelas PGMI 5A dengan NIM 23810700030. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan deskriptif mengenai media yang saya buat, yaitu diorama kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Ini adalah media yang saya buat, yaitu diorama kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Tema yang saya gunakan yaitu kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Materinya yaitu pembuatan diorama yang menggambarkan tentang kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta peran pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Kelas sasarannya yaitu kelas 5 sekolah dasar, dan alasan saya memilih media ini karena media diorama memberikan visual konkret untuk memahami konsep abstrak kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi, sehingga diharapkan siswa lebih mudah memahami materi dengan baik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh nyata pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membuat dan menggunakan media diorama untuk menggambarkan kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Yang keempat, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dan memperdalam pemahaman konsep ekonomi melalui pengalaman langsung. Fungsinya yang pertama, memvisualisasikan konsep abstrak kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi menjadi bentuk konkret. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa karena kegiatan hands-on dan kreativitas. Yang ketiga, mendukung pembelajaran aktif, interaksi, dan refleksi siswa. Untuk bahannya yaitu alas kardus sebagai dasar diorama, lalu kertas warna, figur atau gambar miniatur, produsen, konsumen, dan distributor, lalu background untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk alatnya lem, gunting, cat, atau spidol untuk dekorasi. Cara kerja yang pertama, guru memperkenalkan media diorama dan menjelaskan fungsi serta bahannya. Yang kedua, siswa atau kelompok memilih tema kegiatan ekonomi yang akan mereka representasikan. Yang ketiga, siswa membuat alas diorama dan menempatkan figur atau aksesoris kegiatan ekonomi serta peran pelaku ekonomi. Yang keempat, siswa memberi label pada setiap bagian. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil diorama mereka serta menjelaskan alur kegiatan ekonomi dan peran masing-masing pelaku. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, menunjukkan contoh diorama yang sudah dibuat atau demonstrasi singkat. Yang ketiga, membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Selanjutnya, setiap kelompok memilih tema kegiatan ekonomi dan peran pelakunya. Langkah yang kelima, setiap kelompok membuat diorama menggunakan bahan yang sudah disediakan. Selanjutnya, ketika diorama sudah selesai, setiap kelompok maju ke depan untuk merepresentasikan hasil diorama mereka serta menjelaskan alur kegiatan ekonomi serta peran pelaku ekonominya. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi
apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dipahami, dan bagaimana media tersebut membantu siswa dalam memahami materi. Lalu selanjutnya evaluasi, bisa berupa kuis atau tugas singkat. Terakhir penutup, yaitu guru menyimpulkan dan mengaitkan kembali ke materi yang lebih luas serta mendorong siswa untuk mengamati kegiatan ekonomi di rumah atau di lingkungan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung. Yang pertama ada teori Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif, di mana pada tahap perkembangan operasional konkret, siswa akan lebih mudah memahami konsep abstrak jika dipresentasikan melalui bentuk konkret. Yang kedua yaitu konstruktivisme, di mana siswa membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman aktif, interaksi sosial, dan refleksi. Media diorama memungkinkan siswa aktif, diskusi, dan refleksi sehingga sesuai dengan pendekatan konstruktivisme. Pembahasan yang terakhir yaitu refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa. Penggunaan diorama membantu siswa lebih mudah mengingat karena kegiatan multisensori. Kedua, media ini meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, melalui diorama ini, siswa dapat mengubah konsep abstrak menjadi visual konkret. Dan yang terakhir, siswa dapat melihat dan mempresentasikan sendiri bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, sehingga konsep pelaku ekonomi menjadi lebih nyata dan bukan sekadar definisi.